Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Isnaini, NIM 1900661 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan membahas mengenai konsep pendidikan inklusif. Yuk disimak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan inklusif. Nah, apakah yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar inklusif? Menurut teman-teman saya sebagai berikut. Inklusi itu menerima keragaman. Inklusi itu terbuka dan tanpa rasa kasihan. Inklusi itu toleransi dan kesetaraan. Inklusi itu non-diskriminasi. Inklusi itu peduli. Inklusi itu memiliki kebebasan tanpa melihat fisik. Nah, sekarang apakah yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar pendidikan inklusif? Apakah pendidikan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus? Atau pendidikan untuk anak luar biasa? Atau pendidikan untuk semua? Apakah pemahaman kita mengenai pendidikan inklusif sudah tepat? Mari kita simak bersama. Apa makna inklusif? Lalu, apa makna pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif menurut UNESCO tahun 1994 yaitu sistem pendidikan di mana semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kapabilitas, dan lain sebagainya, termasuk anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Jadi, pendidikan inklusif tidak terbatas pada pendidikan yang memfasilitasi anak yang memiliki kebutuhan khusus saja. Education for all, pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusif bukan nama lain dari pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Inklusif dalam pendidikan merupakan sebuah idealisme proses peningkatan partisipasi anak dan mengurangi keterpisahannya dengan budaya, kurikulum, dan lingkungannya. Inklusi itu menghargai atau respect perbedaan individu. Apa sih tujuan pendidikan inklusif? Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dengan beragam latar belakang, kemampuan, maupun keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif pada semua peserta didik. Nah, apa saja sih manfaat yang diperoleh dengan berada pada lingkungan pendidikan yang terbuka dengan keberagaman? Yang pertama, anak mengembangkan kecerdasan emosi seperti berlatih bersikap sabar, toleransi, dan tolong-menolong. Lalu yang kedua, anak belajar pertemanan sejati, saling menghargai, dan menerima kelebihan atau kekurangan satu sama lain. Yang ketiga, semua anak merasa menjadi bagian dari komunitas dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dan aktivitas di sekolah. Lalu yang kelima, menumbuhkan budaya saling menghargai terhadap budaya dan perbedaan individual dalam masyarakat. Apa yang Anda ketahui tentang penerapan pendidikan inklusif? Apakah semua anak dengan berbagai kebutuhan harus ada di kelas yang sama dan menggunakan kurikulum yang sama? Nah, di sini ada model-model pendidikan inklusif. Yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua, kelas reguler dengan klaster. Yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Yang keempat, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Yang keenam, kelas khusus penuh. Yang pertama ada kelas reguler atau inklusi penuh. Anak yang memiliki kebutuhan khusus belajar bersama anak-anak lainnya sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Lalu, yang kedua, kelas reguler dengan klaster.
Anak yang memiliki kebutuhan khusus belajar bersama anak-anak lainnya di kelas reguler dalam kelompok khusus. Lalu yang ketiga, kelas reguler dengan pull out. Anak yang memiliki kebutuhan khusus belajar bersama anak-anak lainnya di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik di kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Lalu yang keempat, kelas reguler dengan cluster dan pull out. Anak yang memiliki kebutuhan khusus belajar bersama anak-anak lainnya di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Lalu yang kelima, kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak yang memiliki kebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak-anak lainnya di kelas reguler. Lalu yang keenam, kelas khusus penuh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Sekian penjelasan dari saya, sudah mengertikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.